Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan materi tentang sengketa bisnis. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Vanessa Putra Anggita dengan NIM 2111472 dan rekan saya Kevin Janitra Pranandia dengan NIM 2111474. Apa itu sengketa? Menurut BBI, sengketa adalah sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertengkaran, dan perbantahan. Sengketa juga berarti pertikaian atau perselisihan, dan bisa juga berarti perkara dalam pengadilan. Menurut Nur Naningsih Amriani, sengketa adalah perselisihan yang terjadi antara pihak-pihak dalam perjanjian karena adanya wan prestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam perjanjian. Wan prestasi di sini adalah tidak dipenuhinya kewajiban dalam suatu perjanjian, atau sederhananya, pelanggaran kontrak secara sepihak. Adanya kontrak atau perjanjian seharusnya dijalani dan dipatuhi sesuai kesepakatan. Namun, tak jarang kontrak dilanggar oleh pihak lain dengan berbagai alasan. Sengketa bisnis adalah suatu perselisihan dalam kegiatan bisnis yang terjadi antara dua pihak atau lebih yang saling mempertahankan persepsinya masing-masing, di mana perselisihan tersebut dapat terjadi karena adanya suatu tindakan wan prestasi dari pihak-pihak dalam perjanjian bisnis. Selanjutnya adalah jenis-jenis sengketa bisnis. Jenis-jenis sengketa bisnis ada sengketa perniagaan, sengketa perbankan, sengketa keuangan, sengketa penanaman modal, sengketa perindustrian, sengketa HKI atau hak kekayaan intelektual, sengketa konsumen, sengketa kontrak, sengketa pekerjaan, sengketa perburuhan, sengketa perusahaan, sengketa hak, sengketa properti, dan lain-lain. Penyebab sengketa bisnis pada umumnya jadi karena wan prestasi, perbuatan melawan hukum, dan kerugian salah satu pihak. Penyelesaian sengketa ada dua cara, yaitu dengan litigasi dan non-litigasi. Suatu penyelesaian sengketa litigasi adalah suatu penyelesaian sengketa yang dilaksanakan dengan proses beracara di pengadilan, di mana kewenangan untuk mengatur dan memutuskannya dilaksanakan oleh hakim. Sedangkan non-litigasi adalah penyelesaian sengketa di luar pengadilan berdasarkan kesepakatan para pihak dengan mengesampingkan penyelesaian sengketa secara litigasi di pengadilan. Jadi, sederhananya itu, kalau penyelesaian sengketa litigasi itu di pengadilan, di dalam pengadilan, sedangkan kalau non-litigasi itu di luar pengadilan. Prosedur dalam jalur litigasi ini memiliki beberapa kekurangan, yaitu diantaranya bersifat formal dan teknis, cenderung menimbulkan masalah baru, lambat dalam penyelesaiannya, membutuhkan biaya yang mahal, tidak responsif, dan menimbulkan permusuhan. Kondisi ini menyebabkan masyarakat itu mencari alternatif lain, yaitu penyelesaian sengketa di luar proses peradilan formal. Penyelesaian sengketa ini juga disebut dengan Alternative Dispute Resolution atau ADR. Ini juga bisa disebut dengan penyelesaian sengketa secara non-litigasi. Selanjutnya, rekan saya Vin Janitra akan melanjutkan presentasi. Non-litigasi. Berikut adalah model penyelesaian sengketa non-litigasi. A. Konsultasi. B. Negosiasi. C. Mediasi. D. Konsiliasi. E. Penilaian ahli. Dan F yang terakhir arbitrase. Berikut menurut pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa.
Konsultasi. Suatu tindakan yang dilakukan antara satu pihak dengan pihak yang lain merupakan pihak konsultan. Selanjutnya, negosiasi. Negosiasi adalah komunikasi dua arah yang dirancang untuk mencapai kesepakatan pada saat kedua belah pihak memiliki berbagai kepentingan yang sama maupun yang berbeda. Mediasi. Mediasi adalah penyelesaian melalui perundingan untuk mencapai kesepakatan di antara para pihak dengan dibantu oleh mediator. Selanjutnya, konsiliasi. Konsiliasi adalah penyelesaian sengketa dibantu oleh konsiliator yang berfungsi menengahi para pihak untuk mencari solusi dan mencapai kesepakatan di antara para pihak. Penilaian ahli. Pendapat para ahli untuk suatu hal yang bersifat teknis dan sesuai dengan bidang keahliannya. Berikut yang terakhir, arbitrase. Arbitrase yaitu penyelesaian sengketa perdata yang bersifat swasta di luar pengadilan umum yang didasarkan pada kontrak arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa, di mana pihak penyelesai sengketa atau arbiter tersebut dipilih oleh para pihak yang bersangkutan. Arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa. Jenis berikut adalah jenis arbitrase. Yang pertama, arbitrase ad hoc, dan yang kedua, arbitrase institusional. Arbitrase ad hoc. Arbitrase ad hoc dibentuk dalam hal terdapat kesepakatan para pihak dengan mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk menunjuk seorang arbiter atau lebih dalam rangka penyelesaian sengketa para pihak. Arbitrase ini tidak terkait dengan salah satu badan arbitrase. Dengan demikian, arbitrase ini tidak memiliki aturan tata cara tersendiri, baik mengenai pengangkatan arbiternya maupun tata cara pemeriksaan sengketa. Arbitrase ad hoc tunduk sepenuhnya mengikuti aturan tata cara yang ditentukan dalam perundang-undangan. Berikutnya, arbitrase institusional. Arbitrase institusional adalah arbitrase yang lembaga yang didirikan dan melekat pada suatu lembaga tertentu. Sifat arbitrase ini permanen dan sengaja dibentuk guna menyelesaikan sengketa. Dan pada umumnya memiliki prosedur dan tata cara pemeriksaan sengketa tersendiri. Dan apabila selesai memutus sengketa, arbitrase ini tidak akan berakhir. Berikutnya, lembaga-lembaga arbitrase. Arbitrase institusional yang bersifat nasional. Yang pertama, A. Badan Arbitrase Nasional Indonesia atau BANI. B. Netherlands Arbitrage Institute. Selanjutnya, arbitrase institusional yang bersifat internasional. A. Court of Arbitration of the International Chamber of Commerce atau disingkat ICC. B. The International Center for Settlement of Investment Dispute atau disingkat ICSID. Arbitrase institusional yang bersifat regional. Misal, Regional Center for Arbitration yang didirikan oleh Asia Africa Legal Consultative Committee atau disingkat AALC. Kelebihan arbitrase. Yang pertama, dijamin kerahasiaan sengketa para pihak. Yang kedua, dapat dihindari kelambanan yang diakibatkan karena hal prosedural dan administratif. Ketiga, para pihak dapat memilih arbiter yang menurut keyakinannya mempunyai pengetahuan, pengalaman, latar belakang yang cukup mengenai masalah yang disengketakan, serta jujur dan adil. Yang keempat, para pihak dapat menentukan pilihan hukum untuk menyelesaikan masalahnya, serta proses dan tempat penyelenggaraan arbitrase. Yang kelima, putusan arbitrase
merupakan putusan yang mengikat para pihak dengan melalui cara atau prosedur sederhananya saja ataupun dapat dilaksanakan. Sekian, terima kasih. Sudah selesai ternyata. Tak kerasa ya.